saya akan pertajam. Saya masing-masing ingin sampaikan ketika yang menang pasangannya apa manfaat untuk Balikpapan dan Kalimantan Timur. Saya pikir ini lebih kontekstual, ya kan? Kalau tadi dimulai dari 01, saya pikir kita geser deh, ya kan? Kita akan tanya di 02. Ini kalau misalnya nih Prabowo sama Gibran ini menang menjadi presiden. Misalnya ya Pak, jangan ditentang dulu yang nomor 3 sama nomor 2, nomor 1. Misalnya apa yang bisa diambil manfaat daripada kemenangan Prabowo sama Gibran? Monggo Mas. Dalam perspektif Balikpapan ya? Yes. Oke, sekarang gini, saya coba memberikan satu data ya. Dalam landscape populasi Balikpapan yang kalau dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, bahkan BPS kemarin survei, sekarang itu peta demografi kita, itu 62% itu usia 40 tahun ke bawah ya. Jadi kita ini termasuk sudah menjadi minoritas. Okay. Nah, itu bisa dilihat di data ya. Jadi 62% itu usia 40 tahun ke bawah. Okay. Jadi landscape penduduk kita sudah berubah. Maka pemimpin itu kan dia harus memberikan satu ruang, dia punya sebuah kompatibel enggak, kemudian dia itu adaptif enggak dengan penduduk yang ada. Jadi Mas Gibran ini adalah simbol dari representasi dari penduduk yang ada. Otomatis cara berpikir seorang Gibran, cara miniatur pemikirannya itu bisa menjadi representasi dari penduduk kita memang dominan dari usia 40 tahun ke bawah. Itu satu ya. Itu relasinya di situ. Nah, yang kedua, kita lihat juga bahwa sekarang ini kan kalau era kita Balikpapan pernah gelombang batu bara anjlok ya di tahun 2015, kemudian Covid. Nah, satu-satunya faktor yang tumbuh, saya ingat kata Pak Imdad itu kita saat itu harus kalau mau jadi kota yang paling kaya, kita duluan merasakan. Tapi kalau paling miskin kita yang terakhir tumbang. Nah, jadi the last standing kita kan. Nah, kita rasakan bahwa kalau beliau menang, berarti yang akan menyerap dunia tumbuh ekonomi itu adalah dari sektor kreatif, ekonomi kreatif. Dan saya harapkan karena backgroundnya yang jelas pelaku usaha dan itu dia kaum muda, itu Mas Gibran. Jadi dia sangat relatif kompatibel dengan apa yang ada. Bukan karena dia anak presiden hingga kemudian waktu sukses di Solo itu karena banyak BUMN terjun di situ. Mas. Banyak apa? Banyak BUMN yang dikerahkan ke situ. Wow, itu senang rupanya mereka. Gimana? Ada tanggapan nggak? Atau kita lanjut ke Pak Odang nih? Baik, Pak Odang. Yang menang Prabowo Gibran. Kalau ya kan tahu yang menang adalah Ganjar Mahfud. Kalau Ganjar yang Mahfud akan meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi, kira-kira apa Pak konteks yang bisa dimanfaatkan dan Balikpapan bisa beruntung apa sih kira-kira? Silakan Pak Odang. Mic. Iya. Ini kelihatannya ada sabotase ini. Oh iya, bukan. Saya bukan ketua DPR Pak. Oh iya. Terima kasih. Tadi dari paslon nomor 2 sudah sampaikan memang karena beliau melihat dari sisi usia. Ada dikatakan beliau Pak Mahfud bahwa apa tolak ukurnya kita bahwa yang muda itu bukan kita lihat dari umur dan sebagainya, tapi ada tingkat kemampuan menganalisa apa maunya masyarakat. Kemudian kita tata dengan suatu aturan. Nah kemudian biarkan masyarakat itu melanggar suatu aturan, tapi berikan sanksi supaya kelihatan bahwa sejauh mana keberpihakan daripada pemerintah atau tatanan ini untuk perbaikan. Saya kira ini jelas tadi bahwa korupsi itu ada di udara, di bumi, di mana-mana ada. Ya, siap. Yang bisa menghentikan ini adalah suatu aturan penegakan, komitmen. Ya. Semua lapisan, baik masyarakatnya, pemerintah, dan lain-lainnya. Kemudian melihat dari sisi di Balikpapan. Ya. Saya kira Mas Taufik lebih tahulah. Ada. Nah, saya kembalikan Mas Taufik nanti yang menjawab seperti itu. Nah, kemudian ke depannya tadi paslon pertama, kemudian yang kedua melihat bahwa intinya seperti itu. Satu hal yang disampaikan tadi bahwa investasi masuk kalau tidak dikawal dengan baik, suatu aturan keluar daripada konstitusi kita,
tidak akan pernah sampai kepada masyarakat. Apapun bentuknya yang kita mau lakukan tidak akan pernah sampai. Oke. Itu Baik. yang kedua. Ya. Yang ketiga, Siap. pernahkah kita mendesain, memberikan suatu konsep kepada anak-anak muda Ya. bahwa kita ini terlilit satu utang. Hmm. Presiden pertama, dua, ketiga, ketujuh, siapa yang pernah dituntut untuk membayar Oke. bebannya kepada masyarakat? Oke. Itulah yang disampaikan tadi Paslon 3, Pak Oke. Mahfud. Oke. Terima kasih. Baik, saya quote nanti moga-moga bisa satu putaran. Pak Odang, intinya tadi kan narasi yang diusung oleh nomor 3 itu adalah pemberantasan korupsi. Jadi kalau nomor 3 menang, maka pemberantasan korupsi di Balikpapan khususnya bisa lebih masif. Yang kedua investasi. Tujuannya itu. Itu ya kira-kira. Yang penting satu, sepakat dengan masyarakat bagian daripada pengawasan itu. Kan ada keterbukaan, silakan lapor. Oke. Tapi sekarang ini kan, mohon maaf. Di mana ini, Pak? Di Balikpapan. Di Balikpapan. Iya. Biar jelas gitu loh kira-kira. Iya, di Balikpapan. Kan intinya tadi Iya. temanya kita Balikpapan. Iya, siap. Enggak perlu takut. Oke. Enggak usah jauh-jauh sekarang ini kan. Nah, gitu. Siap. Siap. Baik, terima kasih Pak Odang. Pak Sonarji, giliran Pak Sonarji sekarang. Pak, kira-kira kalau pasangan Amin menang jadi presiden dan wakil presiden, apa yang bisa dinikmati Balikpapan, Pak? Iya, terima kasih bahwa sesungguhnya Nomor 3 udah jelas nih, Iya. nomor 3. pada prinsipnya pasangan nomor 1 adalah mengutamakan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang dalam hal ini perbaikan dalam masalah keadilan dan masalah kemakmuran atau kesejahteraan. Ini bisa dimulai dari mana? Dari kekuasaan. Karena jangan sampai terjadi kekuasaan itu yang memanfaatkan hukum diatur oleh kekuasaan. Padahal pasangan nomor urut 1 ini ingin membalikan marwah hukum. Jadi marwah hukum di atas kekuasaan. Benar kata Pak Odang bahwa aturan-aturan itu sudah ada. Rival kok sepakat sih? Ya, maksudnya seperti itu. Bagaimana aturan itu kemudian bisa dijalankan? Oke. Itu dibutuhkan pemimpin yang mempunyai komitmen untuk menegakkan aturan itu. Siap. Kemudian pasangan Amin ini apa konteks untuk Balikpapan? Ya. Perubahan tentunya kita menginginkan Balikpapan ini lebih baik lagi. Oke. Potensi Balikpapan ini luar biasa. Ya. Dia menjadi pintu gerbangnya Kalimantan. Oke. Potensi-potensi perusahaan besar ada di Balikpapan. Itu kemudian bagaimana kemudian kita bisa merasakan kehadiran kota Balikpapan, dirasakan kehadiran untuk masyarakat Balikpapan itu sendiri. Bagaimana kemudian secara hukum dan aturan bisa ditegakkan, secara kesejahteraan APBD kita memungkinkan untuk mensejahterakan rakyat lebih baik lagi. Maka konsep untuk menghadirkan kehadiran dan perubahan kesejahteraan ini penting bagi masyarakat Balikpapan kalau Amin itu menang. Berarti perubahan untuk kesejahteraan, kira-kira gitu ya? Perubahan untuk keadilan Oke. dan kesejahteraan. Baik, tepuk tangan untuk Pak Sonarji.